kami yang ada di dalam sorga, kami naikkan syukur kami kepadamu atas segala berkat kemurahan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kalau kami masih ada saat ini sebagaimana kami ada, kami merasakan, kami menyadari bahwa semua ini karena kemurahan Tuhan. Sungguh Bapa, kami tidak dapat membalas begitu besarnya kasih-Mu kepada kami. Hanya ini yang dapat kami perbuat. Kami naikkan syukur kami dan menyerahkan segenap hidup untuk Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu, menyenangkan hati-Mu, memuaskan hati-Mu. Itulah tujuan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji, membesarkan Engkau. Tiba saatnya kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu mendengarkan suara-Mu. Mari Allah berbicaralah buat masing-masing kami. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengajak kita memperhatikan beberapa ayat dari Ibrani pasal 10. Suratan Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya akan membacakan bagi kita sekalian, demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita pernah memasuki kawasan-kawasan yang hanya bisa dilewati, dilalui, atau dimasuki oleh orang-orang tertentu saja. Ambillah contoh memasuki kawasan sentral bisnis gitu ya, pusat perkantoran, apalagi perusahaan-perusahaan yang multinasional. Tidak semua orang bisa masuk ke gedung tersebut, ya. Apalagi menemui direksinya, menemui pimpinannya tanpa ada appointment sebelumnya, tanpa ada janji sebelumnya. Kalaupun kita sudah membuat perjanjian, membuat appointment di beberapa hari, berapa minggu, mungkin berapa bulan sebelumnya, kita tetap harus menunjukkan ID kita. Seringkali kita harus meninggalkan kartu identitas kita di perusahaan tersebut. Lalu resepsionis kah yang di depan atau security mengkonfirmasi ke stafnya, ya, ke sekretarisnya, betulkah ada janji pertemuan dengan orang ini, seperti itu ya. Tidak mudah untuk menemui seorang pimpinan tertentu. Kawasan yang sangat terbatas hanya bisa dilalui oleh beberapa orang-orang tertentu saja. Misalnya lagi kalau kita akan bepergian ke luar kota atau luar negeri menggunakan pesawat, ya, masuk ke wilayah atau kawasan bandara atau airport. Tidak sembarangan kita bisa masuk ke dalam situ. Walaupun kita sudah punya ID, kita sudah punya tiket pesawatnya, tetap kita harus diperiksa barang bawaan kita. Adakah hal-hal yang membahayakan yang harus disortir, dibuang keluar dan seterusnya. Apalagi kalau seseorang mau bertemu dengan presiden di istana negara. Tentu tidak sembarangan orang bisa memasuki wilayah kawasan yang sangat dijaga ketat itu. Harus memiliki ID, harus memiliki janji temu, dan melewati protokoler yang begitu ketat. Kita hanya akan diterima jika diundang oleh otoritas tertinggi. Misalnya contoh terakhir adalah dari presiden. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kawasan buatan manusia
saja begitu ketat, ya. Kawasan yang dibuat manusia saja begitu ketat dijaga. Ya. Bagaimana dengan kawasan Allah pribadi yang maha kudus ini? Bagaimana halnya dengan wilayah Allah yang maha kudus? Tentu ada protokoler ketat juga yang harus kita ketahui bersama, ya. Yang harus kita pahami bersama dan kita lakukan, ya. Kita menjaga protokol yang ketat itu supaya kita dilayakkan Allah memasuki kawasannya. Permasalahan pada hari-hari ini di wilayah kehidupan kekristenan adalah tidak sedikit di antara kita, ya, yang masuk gedung gereja merasa sudah memasuki kawasan Allah. Padahal belum masuk hadirat Tuhan. Belum masuk wilayahnya Tuhan. Banyak di antara orang-orang Kristen yang hanya memiliki fantasi iman, bukan mengalami realitas ilahi, bukan benar-benar berjumpa dengan Allah. Firman Tuhan yang tadi kita dengar bersama dari Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19 dan seterusnya. Ada akses yang dibuka, seumpama di sentra perusahaan, sentra kantor perkantoran yang begitu ketat dijaga. Kita sudah dibukakan akses, ya. Kita memiliki akses card-nya untuk memasuki wilayah tersebut dengan penuh keberanian. Dalam bahasa Yunani digunakan kata paresia untuk masuk tempat kudus. Dan akses card itu, ya, pintu aksesnya sudah dibuka oleh darah Yesus. Hanya oleh karena darah Yesus, korban Kristus di atas kayu salib, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Menjadi masalah kalau kita tidak memiliki keberanian untuk memasuki ruang kudus itu. Atau kita punya keberanian yang salah, jenis yang salah, atau bisa disebut dengan kelancangan. Lancang karena merasa sudah memasuki wilayah Allah, tetapi tanpa menjalani protokoler yang sesuai. Tadi di awal saya sampaikan, kalau wilayah buatan manusia saja dijaga begitu ketat, apalagi wilayah kudus Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita, tinggalkan fantasi iman kita. Kita nggak boleh berlama-lama dalam imajinasi iman. Hanya menjumpai Allah dalam perasaan kita saja. Bapak Ibu Saudara mungkin mengingat apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Gembala senior kita, Pak Eras. Ya. Jangan merasakan apa yang kau yakini. Ya. Tapi yakini atau rasakan apa yang kau alami. Ya. Jangan hanya keyakinan menurut kita yakin gitu. Lalu kita merasa itu benar. Tapi alamilah apa yang kita yakini. Alamilah apa yang kita rasakan benar. Ya. Allah pribadi yang hidup, jumpailah dia. Dalam satu momen kontemplasi saya di hadapan Tuhan, ya, di ruang terbuka, tidak di rumah. Ya. Saya sedang ada di luar rumah. Saya bisa menatap langit tanpa ada halangan tembok, atap, dan lain sebagainya. Saya menatap ke langit, saya bertanya kepada Tuhan. Pertanyaan yang agak vulgar begitu ya. Tuhan, langit yang begitu luas, ya, alam semesta yang begitu luas ini, benarkah saya ikut mewarisinya bersama dengan Kristus? Tuhan, benarkah semua keindahan, ya, ciptaanmu ini, terutama langit baru dan bumi yang baru yang kau sediakan buat kami, benarkah saya ikut mewarisinya bersama dengan Kristus? Bagaimana kalau ternyata itu hanya fantasi saya? Bagaimana kalau itu ternyata hanya imajinasi saya? Bagaimana saya tahu Tuhan bahwa saya benar mewarisi semuanya itu? Mewarisi apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan di dalam Alkitab, dalam firman Allah.
Lalu ada suara lembut yang saya dengar. Ada suara lembut, tidak audible, tidak secara kedengaran oleh telinga jasmani saya. Tapi saya menangkap dengan telinga rohani saya, telinga batinia saya. Kalimatnya berbunyi begini, jumpailah aku, temuilah aku. Kamu tanya kan, ini benar apa enggak atau cuman fantasi? Kalau kamu mau tahu jawabannya, temuilah aku, jumpailah aku. Atau kalau disesuaikan dengan tema pada pagi hari ini, masukilah kawasanku, masuki kawasan Allah dengan penuh keberanian. Karena darah Yesus sudah dicurahkan, sudah ditumpahkan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Sehingga kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kata paresia di sana mengandung pengertian tidak terbata-bata, tidak bertele-tele. Kapan orang terbata-bata menjawabnya? Harusnya cuma 2 kata, tetapi jadi panjang, tapi gak benar gitu. Kapan ya kita ngomong atau menjawab dengan bertele-tele, dengan terbata-bata? Padahal butuhnya mungkin 1-2 kata saja, tapi kita muter panjang terbata-bata. Kapan kita berkata seperti itu atau menjawab seperti itu? Ketika kita tidak siap. Ya. 2 minggu terakhir ini di STT Ekumene sedang ada ujian seminar proposal skripsi. Ya, sebagai salah satu dosen penguji, saya banyak menemukan jawaban yang seperti itu. Ya. Yang harusnya dijawab ya mudah saja gitu, tapi muter panjang. Karena tidak siap. Karena tidak siap. Kata paresia dengan penuh keberanian. Artinya tidak bertele-tele, tidak terbata-bata. Tetapi dengan penuh persiapan kita memasuki kawasan Allah. Dengan melalui darah Yesus, korban Kristus. Ini adalah sebuah keberanian yang sah. Keberanian yang legal. Keyakinan bahwa kita diterima oleh Allah. Kita mendapatkan jaminan kepastian bahwa kalau setiap kali kita menghampiri Allah, ada tangannya yang terbuka untuk menyambut kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam perjanjian lama, kitab-kitab perjanjian lama, bangsa Israel adalah umat pilihan Allah, tetapi mereka dipisahkan secara jasmani dari hadirat Allah. Ada tirai bait Allah yang tidak boleh dimasuki oleh orang-orang Israel, hanya oleh seorang imam besar, dan itu pun setahun sekali. Ya. Ada 3 bagian di dalam tabernakel atau dalam bait Allah. Ya. Ada wilayah pertama adalah pelataran atau di halaman, lalu memasuki ke ruang bait Allah berhadapan dengan ruang kudus Allah. Di ruang kudus itu ada 3 ornamen, ya, ada 3 alat di sana, ya, 7 kaki dian emas, lalu ada meja dengan meja roti persembahan, dan yang terakhir adalah mezbah ukupan yang paling dekat dengan tabir memisahkan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus Allah. Di ruang maha kudus Allah hanya ada Shekinah glory, ada kemuliaan Allah yang terpancar dari 1 ornamen saja di sana, yaitu tabut perjanjian. Tabut perjanjian di mana di atasnya ada mercy seats, ada kursi anugerah, ada kemuliaan Allah di sana. Ada kata kuncinya yaitu anugerah, kasih karunia Allah. Hanya oleh kemurahan Allah manusia bisa diperdamaikan. Ini zaman perjanjian lama, masih dipisahkan oleh sebuah tirai dan hanya dimasuki oleh imam besar setahun sekali. Tetapi memasuki perjanjian baru, tirai itu terbelah. Di dalam Matius pasal 27 ayat 51, dengan matinya Yesus Kristus, tirai bait Allah yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus Allah itu terbelah. Tubuh Kristus menjadi tirai yang terbuka. Tubuh Kristus menjadi
akses menjadi sarana. Ya. Nggak apa-apa. Ya. Kita memiliki akses menuju ke ruang Maha Kudus Allah. Hanya oleh karena tirai Kristus. Ya. Yesus sendiri yang menjadi tirai yang terbuka. Kita boleh masuk ke ruang Maha Kudus Allah. Ya. Masuk kawasan Allah bukan karena kita layak, ya, tetapi karena Yesus yang membuka jalan itu. Tanpa Yesus, tanpa kematian Kristus di atas kayu salib, kita tidak bisa memasuki kawasan Allah. Kita nggak bisa berjumpa dengan Allah. Yesus sebagai imam besar agung, Ibrani pasal 10 ayat yang ke-21. Mari kita perhatikan ayat tersebut. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Kita memiliki seorang imam besar yang bukan hanya masuk sekali dalam setahun. Tetapi imam besar Allah yang kita miliki yaitu Yesus Kristus. Memungkinkan kita, ya, bukan hanya imam besar. Tetapi kita sendiri masuk ke dalam ruang Maha Kudus Allah. Ya, ya, tidak apa-apa ya, nggak masalah. Puji nama Tuhan. Semua masih bersama dengan saya, amin. Ya, kita perhatikan firman Tuhan, ya. Apapun yang terjadi, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena memiliki seorang imam besar. Imam besar yang kita miliki tidak seperti imam besar di zaman Perjanjian Lama yang hanya mewakili bangsa Israel setahun sekali. Tetapi imam besar yang dimiliki, yang kita miliki yaitu Yesus Kristus sudah mati untuk sekali dan untuk kita, ya, tanpa perlu mati kedua kali. Dia sudah menebus kita, membuat kita layak, memungkinkan kita untuk memasuki kawasan Allah bukan setahun sekali, tetapi setiap waktu. Dan idealnya sebagai orang yang percaya kita harus selalu ada di kawasan Allah. Kita harus selalu ada di hadirat Allah 24 hours a day, 7 days in a week, 24 jam setiap harinya, 7 hari dalam setiap minggu. Artinya tidak boleh ada satu pun waktu, tidak boleh ada satu detik pun waktu yang kita lalui, kita lewatkan tanpa kita ada di dalam kawasan Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus bersyukur karena kita memiliki imam besar agung. Ia tidak hanya memberi tiket masuk, tetapi dia bahkan mengantar kita langsung ke hadapan Bapa. Yesus yang menjamin relasi kita dengan Allah secara nyata, bukan hanya secara teori. Bukan hanya di pikiran kita, bukan hanya di otak kita, tetapi secara nyata kita memasuki kawasan Allah. Artinya kartu atau akses di luar Yesus itu hanyalah ilusi. Ada pemikiran-pemikiran yang mungkin mengajak kita berpikir untuk, ya, berjuang, ya, supaya kita layak masuk ke dalam kawasan ilahi. Tidak demikian. Sekuat apapun, sehebat apapun perjuangan manusia, tidak mungkin memampukan kita, tidak mungkin melayakkan kita ada di hadapan Allah. Namun hanya oleh karena korban Kristus, hanya oleh karena darah Yesus, kita boleh dengan penuh keberanian, ya, dengan penuh kesiapan kita memasuki hadirat Allah. Nah, saudaraku yang terkasih, kita masuk ke bagian selanjutnya di ayat yang ke-22 dari Ibrani pasal yang ke-10 tadi. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-22 dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Ini adalah sebuah ajakan, ini adalah sebuah ajakan yang mengandung perintah. Tetapi ini bergantung kepada kita, apakah kita merespons ajakan ini atau kita mengabaikannya.
Ajakan sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Ajakan yang diberikan bukan berdasarkan kelayakan kita, tetapi oleh darah Yesus. Hanya oleh karena darah Kristus ya kita menerima ajakan tersebut. Hanya oleh karena darah Yesus Kristus. Tanpa korban Kristus tidak ada seorang pun bisa masuk ke dalam wilayah Allah. Sesuatu yang harus kita lakukan. Ada 4 checkpoint, ada 4 titik perhentian yang kita harus perhatikan bersama-sama dalam memasuki kawasan Allah. Yang pertama adalah hati yang tulus. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas. Ini artinya adalah iman tanpa rekayasa, iman yang bukan imajinatif. Kita tanggalkan, kita lepaskan, ya kita tinggalkan di masa lalu, iman fantasi kita, imajinasi semata. Tetapi kita memiliki iman yang tanpa rekayasa. Oleh karena itu kita harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan iman yang kita miliki, iman apa yang ada pada kita. Berhenti kita bermain-main dengan iman. Iman seperti yang sudah kita ketahui bersama, ini adalah bukan hanya sekedar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu adalah percaya pada identitasnya. Kalau kita percaya, seseorang yang percaya Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu, itu adalah iman historis, iman sejarah. Tetapi iman tanpa rekayasa adalah meyakini siapa yang kita percayai dan mempercayakan seluruh hidup kita dipimpin oleh pribadi yang kita percayai. Ini adalah iman yang benar, iman tanpa rekayasa, hati yang tulus ikhlas, hati yang tulus ikhlas. Checkpoint yang kedua adalah iman yang teguh. Selain hati yang tulus ikhlas, kita harus memiliki keyakinan, iman yang teguh. Ini adalah keberanian memasuki kawasan misteri ilahi, kawasan misteri Allah. Lagu terakhir yang tadi kita nyanyikan, seringku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan. Sering kita nggak mengerti, jalan Allah begitu misterius, pribadi Allah apalagi. Begitu besarnya keberadaan Allah, rahasia yang tidak pernah terselami. Tidak ada seorang pun yang bisa berkata saya sudah menguasai tentang Allah. Maha misteri dia, tetapi keberanian, kesiapan hati kita dengan iman yang teguh. Kita hidup tidak dari perasaan kita. Kita tidak hidup dari apa yang kita rasakan, tetapi kita menghidupi kebenaran firman Allah. Masuk yang ketiga adalah hati yang ditahirkan, hati yang disucikan, hati yang dibersihkan. Hati yang telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Hati nurani yang jahat artinya adalah ketika nurani yang seharusnya cahaya pelita tubuh, itu adalah cahaya ilahi yang ditempatkan di dalam kita, tidak lagi menyala, itu artinya hati nurani yang jahat. Ketika hati kita tidak lagi mendengarkan suara Allah, ketika telinga batiniah kita, telinga rohani kita sudah tumpul, tidak lagi peka, tidak lagi sanggup mendengar suara Allah. Itu adalah hati nurani yang jahat. Dan Allah mau nyalakan kembali, menyalakan kembali hati nurani yang sudah dibersihkan, hati yang sudah ditahirkan. Ada satu lagu gubahan Pak Eras yang kuncinya C, nyalakan nafasmu ya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putramu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Ini lagu tadi, kalimat tadi coba, ya Bapa, coba teksnya ditampilkan. Nyalakan nafasku seperti, cukup dulu. Ini tidak sedikit yang salah nyanyi kalau ini nyalakan nafasmu gitu ya. Bukan, nyalakan nafasku.
Supaya nuraniku menyala kembali. Supaya kita memiliki ketajaman. Supaya kita kembali memiliki kepekaan terhadap suara Allah. Ini adalah hati yang ditahirkan. Ini adalah nurani yang bersih. Dan ini kita peroleh dengan bertobat. Ya. Bertobat kepada Allah. Kembali ke jalannya Tuhan. Tuhan, aku sudah terhilang. Berhenti kita hidup dalam dosa. Berhenti menikmati hal-hal yang Tuhan tidak ikut menikmati di dalamnya. Pagi hari ini kita mau memperkarakan dengan serius. Jangan sampai kita masih hidup dalam fantasi. Seakan-akan kita sudah ada dalam kawasan Allah, padahal kita jauh dari hadirat Tuhan. Dengan memasuki gedung ini, ruang ibadah ini, tidak menjamin kita ada di wilayah Tuhan. Ya. Tidak menjamin kita ada di kawasan Allah. Ya. Namun kalau kita memiliki hati yang tulus, iman yang teguh, hati yang ditahirkan, hati yang dibersihkan, dan checkpoint yang keempat adalah tubuh yang dibasuh. Menarik. Bukan hanya secara batiniah, tetapi tubuh kita pun harus bersih. Tubuh yang dibasuh, kita mempraktekkan sehari-hari kekudusan Allah dalam kehidupan kita. Ya. Tubuh yang telah dibasuh dengan air yang murni. Ini tentu secara liturgis ya, menunjuk kepada baptisan air. Ya. Tetapi baptisan air hanyalah simbol. Hanyalah deklarasi iman kita, saya sudah mati bersama dengan Kristus dan hidup hanya bagi Allah. Prakteknya adalah kehidupan kita setiap hari. Bagaimana nilai, ya, bagaimana kita menilai segala sesuatu di hidup kita. Bagaimana kita menghargai uang terhadap Tuhan. Apakah kita lebih menilai uang, ya, lebih berharga daripada hadirat Tuhan? Ya, betul, nggak ada apa-apanya duit itu mah. Konyol sekali, betul, iya. Nanti lama-lama ada yang gantiin saya khotbah, puji Tuhan. Nggak apa-apa. Ini bagus ini ya kan. Jadi pengkhotbahnya selalu ada bahan kan. Ada asisten pengkhotbah. Luar biasa ya. Itu. Kekudusan ini bukanlah syarat untuk kita memperoleh akses. Hidup kudus, memeragakan kekudusan Allah dalam setiap hari, itu bukan supaya kita memasuki kawasan Allah. Bukan syarat memperoleh akses. Tetapi kita sudah memiliki akses. Kekudusan adalah protokolernya. Protokoler yang ketat memasuki kawasan Allah adalah kekudusannya. Kita bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, seumpama kita masuk di kawasan perkantoran tadi, kita memasuki sebuah gedung perusahaan internasional multinasional, ya. Kita sudah dapat ID card-nya, tulisannya visitor tamu, tapi kita lupa pakai celana panjang, ya, kita masih pakai singlet, kaos dalam, ya. Bagaimana? Akses card-nya ada nih. Kira-kira bisa lolos nggak? Bisa masuk nggak ke kawasan kantor itu? Ada ID card-nya, kita sudah dikasih. Mungkin ID card-nya bukan cuma visitor, karyawan. Ya. Tapi kita masih pakai celana pendek, pakai kaos dalam. Ya. Bawa sih tas kantornya, bawa sih. Ya. Laptopnya dijinjing ada sih. Tapi bajunya lupa dipakai. Celana panjangnya belum dipakai, masih celana pendek. Kira-kira masuk nggak? Nggak bisa masuk. Kalau sampai masuk, security langsung dipecat. Kenapa nih celana pendek, kalau singlet bisa masuk ke kantor? Iya, maaf, izin Pak Ketua, dia pakai ID card. Nggak peduli, dia nggak ikutin protokol, usir keluar. Halo, amin? Bapak Ibu masih bersama saya, amin? Ya. Walaupun punya akses cardnya, walaupun Kristus sudah mati di atas kayu salib, kita tetap harus berpakaian, kita harus berkeadaan, kita harus jalani protokol itu.
yaitu hidup di dalam kekudusan. Ya, kita hidup kudus bukan supaya kita bisa memasuki kawasan Allah. Bukan syarat untuk mendapatkan akses, tetapi karena kita sudah memperoleh akses, yaitu oleh korban Kristus, kita harus memasuki kawasan itu dengan kekudusan. Ciri-ciri orang yang masuk kawasan Allah, mereka adalah orang-orang yang berhenti berbuat dosa. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa, tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Seumur hidup saya belum pernah, Pak, gitu. Jangan-jangan bukan manusia itu ya. Semua kita pernah berbuat dosa, tetapi ciri orang yang ada di wilayahnya Tuhan, ada di kawasannya Allah, dia adalah orang-orang yang sudah berhenti berbuat dosa. Dan orang-orang yang seperti ini memiliki ciri berikutnya, tidak takut mati. Kematian bukanlah hal yang menakutkan lagi. Bahkan Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8 menyebutkan penakut adalah daftar pertama, orang pertama penghuni neraka. Ya. Boleh ditampilkan Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya dan seterusnya, ya, mereka akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Luar biasa ini. Pembunuh bahkan di urutan keberapa itu ya? 1, 2, 3, 4. Orang-orang sundal ke-5, tukang-tukang sihir, ke-6 penyembah berhala, ke-7 pendusta, ke-8 orang-orang penakut. Iya, mampus semua itu di neraka tuh. Gak bisa dapat kerajaan surga. Bahaya ini ya. Saya dulu membaca ayat ini bingung, Tuhan ini apa nggak salah ini penulis kitab Wahyu ya. Kenapa penakut ada di urutan pertama? Apa salahnya dengan takut? Ya. Semakin saya mempelajari firman Tuhan, semakin saya menemukan bahwa ini tidak salah penulis kitab Wahyu menempatkan penakut di urutan pertama. Ya. Karena orang yang takut, orang yang tidak punya keberanian, orang yang tidak punya kesiapan untuk memasuki kawasan Allah. Mereka yang orang-orang yang tidak pernah ada di kawasan Allah. Dan orang-orang yang tidak pernah ada di kawasan Allah, orang-orang seperti ini tidak pantas ada di kerajaan sorga. Jadi hal-hal yang lain, orang keji, pembunuh, dan seterusnya diawali dari ketakutan. Bukan hanya sekadar takut mati, no. Tetapi tidak memiliki keberanian untuk menghampiri Allah. Pagi hari ini kita mau memiliki keberanian, bukan kelancangan, bukan keberanian tanpa perhitungan. Tetapi kita memiliki perhitungan yang akurat, yang presisi. Oleh karena korban Kristus yang dicurahkan, darahnya sudah tercurah bagi seluruh umat manusia, termasuk saya. Saya punya akses, saya punya tiket untuk memasuki kawasan Allah, untuk memasuki hadirat Allah. Sumpama Bapak Ibu Saudara yang memasuki misalnya kawasan Ancol begitu ya, harus reservasi sehari sebelumnya begitu ya. Harus mendaftar sebelumnya. Kalau enggak bisa masuk. Tunjukkan mana bukti reservasinya. Setahu saya enggak bisa on the spot ya. Tapi mungkin bisa, saya lupa, mungkin bisa lah on the spot. Masih di dunia ya. Tapi kalau di surga lupa reservasi, enggak bisa on the spot gitu. Enggak ada. Ya. Harus dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Umur hidup kita yang singkat 70 tahun, 80 tahun kata Alkitab. Sisanya selebihnya adalah penderitaan. Ya. Kebanggaannya begitu adalah kesusahan. Itu masa persiapan kita. Dan keberanian yang dimaksudkan oleh firman Tuhan dalam Ibrani 10 ini adalah persiapan yang matang. Sesuai dengan slogan di GSKI Rehoboth ya. Secara khusus di Gajah Mada, tapi ini slogan dari Rehoboth ya. Berkemas-kemas. Ya, berkemas-kemas.
Pastikan tidak ada barang-barang yang tidak pantas masuk surga masih melekat dalam hidup kita. Pastikan sudah tidak ada lagi kebiasaan-kebiasaan yang tidak pantas ya, dimiliki oleh seorang calon penghuni surga masih kita miliki dalam hidup ini. Harus kita lepaskan. Contoh ke Ancol tadi, kalau memasuki dunia fantasi, Dufan gitu ya. Kalau bawa tas harus diperiksa, dibongkar. Oh ini ada air minum harus dibuang. Ya. Kalau bandara juga sama ya, memasuki apa tuh namanya, security check begitu ya. Ada barang-barang, kadang lupa bawa gunting kuku nggak boleh, harus dibuang. Lupa bawa apa cukur kumis mungkin ya, bisa harus dibuang dan seterusnya. Begitu juga kita mengadakan persiapan sematang mungkin. Persiapan sematang mungkin. Agar kita bisa dilayakkan memasuki kawasan Allah. Setiap saat, setiap hari. Hanya orang-orang yang semasa hidupnya selalu ada di hadirat Allah. Selalu ada di wilayahnya Allah. Hanya orang-orang yang masuk kawasan Allah setiap hari. Merekalah yang layak mewarisi kerajaan sorga. Kembali ke pertanyaan kontemplatif saya tadi. Benarkah Tuhan saya mewarisi semua itu seperti yang Engkau janjikan? Tuhan menjawab, alamilah aku, jumpailah aku, temuilah aku. Jangan hanya merasa, jangan hanya kita berfantasi, oh saya layak, oh saya mewarisi. Tetapi dengan yakin kita tahu bahwa kita adalah pewaris kerajaan Allah. Roma 8 ayat 17, orang-orang yang menjadi anak-anak Allah yang mewarisi janji-janji Allah adalah mereka yang menderita bersama dengan Kristus. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ada hadiah, ada reward yang begitu indah. Yang Alkitab mengatakan penderitaan seberat apapun di dunia ini tidak ada artinya dibandingkan dengan kemuliaan yang disediakan Allah bagi kita. Amin, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur ya. Karena ada kemuliaan yang tidak terkatakan. Syaratnya kita harus berani mengalami penderitaan. Berani untuk mempercayai Allah walaupun Allah seringkali terlihat diam. Justru ketika Allah terlihat diam, disitulah iman kita diuji. Iman fantasika atau iman yang sejati, iman yang murni, iman yang sudah ditahirkan, hati yang sudah dibersihkan, bahkan tubuh yang sudah dibersihkan. Banyak orang hanya berhenti di perbatasan, hanya berhenti di checkpoint, masih hidupnya on off. Masih kadang nyala, kadang mati. Mati lagi, nyala sebentar mati lagi. Banyak matinya daripada nyalanya. Ini ciri-ciri orang yang masih hidup di checkpoint. Ya, di perhentian, diperiksa, berhenti di situ. Terus merasa sudah masuk kawasan Allah. Ya, repot kalau seperti itu ya. Masuk kawasan Allah itu bersifat progresif. Sedikit demi sedikit, tapi pastikan kita mengalami progres. Pastikan kita mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, karena darah Yesus, pintu kawasan Allah sudah dibuka. Kita sudah memegang akses itu untuk memasuki kawasan Allah. Sekarang Dia berkata, mari mendekatlah. Dengarkanlah panggilan Tuhan, mendekatlah kepadaku. Dengarkanlah panggilan Tuhan, temuilah aku. Dengarkanlah ajakan Tuhan, jumpailah aku. Dengarkan ajakan Tuhan, masuki kawasanku. Dengarkanlah undangan Tuhan ini. Responi firman Tuhan dengan setiap hari kita melakukan disiplin rohani. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita mengintrospeksi, minta Tuhan memeriksa hal-hal apa, barang-barang apa yang ada dalam diriku. Ya. Perkara-perkara apa yang ada dalam tubuhku ini yang harus dibersihkan, harus ditanggalkan.
Dan kita berkomitmen untuk meninggalkan fantasi iman, tetapi hidup dalam realitas Allah setiap hari. Saudaraku yang terkasih, kalau kita memasuki contoh tadi dunia fantasi gitu ya di Ancol ya. Itu banyak wahana-wahana yang bagus yang kalau mau masuk ke dalamnya harus ngantri. Ya. Masuk harus ngantri. Di wahana itu paling cuma 5 menit. Paling lama mungkin 10 menit. Tapi antrinya bisa sejam lebih, 1 jam setengah, 2 jam. Orang rela antri. Ya, orang rela antri. Sampai duduk-duduk lekaran apa tuh di lantai gitu ya. Melantai. Nggak pusing tuh itu mau kotor. Capek ya kan. Pegel kakinya kalau berdiri terus melantai. Orang rela duduk di bawah. Ya. Berjam-jam, 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam. Baru sampai masuk ke wahananya. Cuman 5 menit gitu ya. Antriannya panjang. Ya, di sana ada apa sih? Misalnya kora-kora ya, yang rame ya. Ice Age. Apalagi biang lala itu panjang ya. Itu bisa kalau di titik ini antriannya berarti 60 menit Anda harus menunggu. Ya, ada tulisannya seperti itu. Tapi orang rela antri, rela berlama-lama sampai duduk di bawah. Gak peduli kotor apa enggak ya, asal duduk aja, capek soalnya ya. Kenapa ya orang rela antri berlama-lama untuk masuk ke wahana itu ya? Kenapa ya orang rela antri ya? Karena jawabannya satu kata, mungkin bukan satu kata ya, it's worth it gitu. Cocok. Ya layaklah menunggu 1 jam karena mainannya menyenangkan. Mainannya menyenangkan. It's worth it. Ya. It's worth it. Cocok, pantas lah untuk ditunggu. Saya rela mengantri berjam-jam ya untuk mendapatkan kenikmatan di dalam wahana tersebut. Ya, ini contoh yang lain lagi, ada barang baru datang, produk baru. Launching. Orang bisa antri kadang-kadang subuh, padahal buka tokonya jam 10. Jam 1 pagi udah antri di depan mallnya gitu, di depan tokonya ya. Jam 1 pagi, jam 2 pagi. Demi kenikmatan memperoleh bisa beli barang tersebut. Kenapa ya? Untuk memperoleh kenikmatan yang sejati berada di dalam kawasan Allah. Kita nggak rela berlama-lama. Kita nggak rela duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita nggak rela bangun pagi-pagi jam 1, jam 2 untuk mencari wajah Tuhan. Kenapa ya? Karena kita belum tahu begitu nikmatnya ada di hadirat Tuhan. Tetapi pagi hari ini, demi kemurahan Allah, saya menyampaikan pesan Tuhan ini kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari dengarkan undangan Tuhan. Sadari betapa nikmatnya masuk, betapa nikmatnya berada dalam kawasan Allah. Lebih daripada kenikmatan apapun yang ada di dunia ini. Senikmat apapun yang bisa ditawarkan oleh dunia ini dalam kehidupan ini. Kalikanlah 100 juta pangkat 300.000. Ya, ini saya asal jeplak aja ya. Asal yang muncul di kepala saya. Kenikmatan itu kalikanlah 100 juta pangkat 100.000. Pangkat 300.000. Begitu banyak nolnya di belakang. Kalikan semua itu. Tidak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan ada di kawasan Allah. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, hargailah Tuhan. Hargai Tuhan, muliakan Allah bukan hanya dengan ucapan, tetapi dengan tindakan konkret. Ketika kita berdiam diri di bawah kaki Tuhan, ketika kita berlama-lama di hadapan Tuhan, aku mencari wajah-Mu, aku mencari hadirat-Mu. Dengan kita menghargai Tuhan, kita spend our time, kita membelanjakan waktu kita menghabiskan waktu kita diam diri di bawah kaki Tuhan. Cinta kita, penghormatan kita, itu akan memurnikan hati kita, menguduskan kita oleh darah Yesus.
Selamat berjuang untuk masuk kawasan Allah. Tuhan memberkati kita semua.